Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa ya, karena berita akhir-akhir ini COVID sedang meningkat. Kita ada di kelas, jangan lupa semuanya pada menggunakan masker. Patuhi protokol kesehatan. Baik. Udah siap untuk belajar anak-anak semua? Siap. Sudah siap? Siap. Yang kenceng dong, yang semangat. Sudah siap belum? Siap. Baik, kalau sudah siap untuk belajar, Bapak ingin yang ada di meja kalian buku pendidikan agama Islam. Untuk buku pelajaran lain, tolong dimasukkan dulu di dalam tas dan tolong dicek kebersihan di sekitarnya. Sudah dicek? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau sudah dicek, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Afnan pimpin untuk doa. Ya, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin absensi terlebih dahulu. Rizal Amaluddin, Hadir Pak. Muhammad Afnan Rifat. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Iya Pak. Baik. Tadi anak-anak semuanya bilang sudah siap belajar. Betul apa betul? Betul. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, berarti teman-teman sudah menyerahkan diri teman-teman untuk siap menerima ilmu. Betul? Betul. Betul. Karena menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Dan siapa saja yang membuka jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam pembelajaran kali ini adalah orang-orang yang nanti akan Allah dirikan bangunan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran dengan materi sejarah Periode di Mekah Pak. Islam periode Mekah. Mekah. Baik, kita sudah jelasin tuh bagaimana sih perkembangan Islam dari awal di periode Mekah selama berapa tahun di Mekah? 3,5 tahun Pak. 3,5 tahun. Rijal berapa tahun di Mekah? 13 tahun di periode Mekah. Baik, pada materi kali ini yang akan Bapak sampaikan ini tidak akan melebar dari sejarah Islam periode Mekah. Bapak sudah bawa salah satu benda. Oke, ini bendanya. Ada yang tahu ini apa? Ka'bah. Ka'bah. Ini adalah miniatur Ka'bah. Berarti kalau Bapak bawa miniatur Ka'bah pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Haji. Tentang ibadah haji. Betul sekali, tentang ibadah haji. Oke, langsung saja kita masuk materi ya. Iya Pak. Sudah siap? Siap. Oke. Bapak buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang ibadah Haji. Ibadah haji. Sebelum Bapak lanjut ke slide selanjutnya, ada yang tahu apa itu haji? Ayo Afnan. Ini Pak, perintah Allah mengunjungi rumahnya Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Oke, Rizal. Rukun Islam kelima. Rukun Islam kelima. Oke, sangat mudah itu. Oke. Haji. Sebelum Bapak masuk tadi di pertanyaan Bapak di awal, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran terkait ibadah haji yang pertama adalah menunjukkan contoh kerjasama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kenapa menunjukkan contoh kerjasama? Karena pelaksanaan ibadah haji ini dilaksanakan secara berkelompok. Nah, di sini setiap kelompok harus apa? Harus menaungi orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan tentang ketentuan Islam terkait apa? Terkait pelaksanaan haji.
Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Yang keempat, mempraktekkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan apa? Syariat Islam. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran dari ibadah haji adalah menjelaskan hikmah pelaksanaan haji. Kita kembali ke pertanyaan Bapak di awal tentang haji. Tadi Afnan sudah menjawab, Rijal sudah menjawab. Nah, ini apa itu haji? Haji adalah berkunjung atau bermaksud pergi kemana tadi Afnan? Ke Baitullah yang ada di kota Mekah untuk melaksanakan segala atau seluruh rangkaian ibadah haji yang telah disyariatkan oleh Islam. Oke, kita lanjut. Apa hukum haji? Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Mampu dalam hal apa, Afnan? Fisiknya, terus kesehatan, jasmani dan rohani. Nah, terkait hukum haji Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Ya, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak tuliskan dulu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tatoa Rijal, tolong dibaca Rijal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oke. Terkait hukum haji, wajib bagi yang mampu yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 97. Yang Bapak garis bawahi adalah ini. Man istata'a. Asal katanya adalah istata'a. Betul. Yang artinya mampu. Mampu apa? Mampu melaksanakan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan haji. Betul yang tadi dikatakan Afnan. Mampu melaksanakan perjalanan haji. Yang dikatakan mampu di sini adalah mampu secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu secara finansial. Karena pergi haji butuh ongkos. Nah, ongkosnya cukup mahal. Dan yang ketiga apa tadi, Nan? Jasmani rohani. Yang ketiga apa tadi, Afnan? Lupa tadi. Apa yang pertama? Ulang, coba. Fisik, finansial, terus jasmani rohani ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Tadi sudah kita ngebahas terkait apa itu haji, apa hukum haji. Bapak nggak akan menjelaskan terkait apa itu rukun-rukun haji, apa itu syariat-syariat haji. Ya, karena nanti anak-anak semua yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, anak-anak semua akan mengetahui apa itu rukunnya, apa itu syaratnya. Kita lanjut. Nah, Bapak mau tanya sama anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ini masih satu rangkaian dengan kegiatan ibadah haji. Pertama, Rijal. Ini apa? Rangkaian haji ya? Ya, ini apa? Itu sa'i. Wukuf di Padang Arafah. Karena ini gambarnya adalah gambar Jabal Rahmah. Yang kedua, lempar jumroh. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Oke. Ini adalah, Bapak ulang kembali, ini adalah gambar dari beberapa rangkaian ibadah haji. Ada apa? Wukuf sebagai salah satu rukun haji, karena dalam satu hadis dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Lalu ada
Jumrah. Melontar Jumroh. jumroh. Jumroh ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Ula, wusta, aqabah. Oke. Yang selanjutnya Tawaf. tawaf. Yang selanjutnya Sa'i. Setelah sa'i biasanya kita melaksanakan Tahallul. tahallul. Oke. Bapak ada satu buah video yang menjelaskan tentang rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Oke, silakan ditonton ya anak-anak. Oke, cukup jelas ya anak-anak? Iya, Pak. Oke, yang pertama apa tadi rangkaiannya? Berihram. Berihram. Menggunakan pakaian ihram dan berniat dari tempat niat atau yang disebut dengan Mikot ya, Pak. mikot, betul. Setelah dia menggunakan kain ihram, menggunakan pakaian ihram, terus mengambil niat di mikot, lalu melaksanakan wukuf di padang Arafah. di padang Arafah. Setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, jamaah haji lalu beranjak ke Musdalifah. Musdalifah. Mereka mabit di Musdalifah dan mengumpulkan apa? Batu. Batu untuk apa? Buat Jumroh. Untuk melontar Jumroh. jumroh. Setelah mereka mabit di Musdalifah, mereka kemudian berangkat menuju Mina. Untuk apa di Mina? Tidur sama Menginap. rumah. Untuk menginap dan melontar Jumroh. jumroh. Setelah mereka sampai di Mina melontar jumroh, nah dalam pelontaran jumroh terbagi menjadi dua nih anak-anak. Yang pertama ada nafar awal, yang kedua ada nafar sani. Nafar awal dilakukan pada hari pertama
yaitu melontar jumrah Aqabah. Setelah jamaah haji melontar jumrah Aqabah, jamaah haji menuju ke Mekah untuk melaksanakan apa? Tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Setelah melaksanakan sa'i, melaksanakan tahallul. Setelah itu boleh mencopot pakaian ihram. Setelah itu, setelah mencopot pakaian ihram, dia kembali lagi ke Mina untuk menyelesaikan lontaran jumrahnya. Lalu yang kedua ada nafar tsani. Perbedaannya dengan nafar awal, nafar tsani jamaah haji menetap di Mina selama 3 hari pada hari tasyrik. Setelah mereka melaksanakan lontar jumrah ula, wusqa, aqabah, mereka kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Nah, tadi Bapak udah bawa nih miniaturnya Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Nah, di sebelah kiri dari pintu Ka'bah atau yang biasa disebut multazam, ada yang namanya Hijir Ismail nih di sebelah sini. Nah, jamaah haji memulai untuk melaksanakan tawaf nih dari posisi sini. Dia memutari Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, mereka jamaah haji mulai dari satu tempat, misalkan di tempat sini, mereka memulainya dan harus berakhir di tempat yang sama. Itu adalah tawaf. Berapa putaran tadi? 7 putaran. Setelah melaksanakan tawaf, mereka melaksanakan sa'i, yaitu lari kecil dari mana? Safa ke Marwah. Dari bukit Safa ke Marwah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Setelah itu jamaah haji melaksanakan tahallul. Setelah melaksanakan tahallul, mereka melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan, lalu meninggalkan kota Mekah. Nah, itulah rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji. Bapak mau tanya sama anak-anak semuanya, pada mau pergi haji nggak? Pengen, Pak. Pengen nggak? Pengen. Punya duit nggak? Belum. Oke. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di kelas ini, bapak, anak-anak semua bisa berangkat dan berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak hapus papan tulis dulu ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua, pemahaman anak-anak semua terkait pembelajaran ibadah haji, Bapak punya tugas sebagai bahan evaluasi. Mau tugas gak? Enggak. Hah? Mau tugas gak? Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Oke, tugas pertama. Setelah pembelajaran ini, nanti di rumah ya, anak-anak, Bapak akan adakan kuis melalui quizis yang sudah Bapak jadwalkan waktunya. Bapak terusnya Bapak. Oke. Akan ada kuis melalui apa? Quizis ya? Iya, Pak. Melalui quizis itu Bapak sudah jadwalkan malam ini jam 20.00. Ini kodenya. Silakan anak-anak catat untuk pada quizis malam ini. Nanti Bapak akan informasikan di grup, oke? Oke, Pak. Tugas kedua, anak-anak membuat video pelaksanaan apa? Ibadah haji. Secara individu. Oke? Bapak kasih waktu 1 minggu. Cukup nggak? Cukup lah ya. Cukup, Pak. Waktunya 1 minggu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba satu orang simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait ibadah haji. Boleh tentang hikmahnya atau apa, silakan. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini, Pak, Oke. itu ibadah haji, bagaimana kita
kalau pengen pergi haji tuh harus mampu dari segi fisik, finansial, dan juga jasmani dan rohaninya, Pak. Oke, sudah? Udah. Baik. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran ibadah haji pada pagi hari ini terkait hikmah dari pembelajaran ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji ini secara langsung merupakan sebuah ibadah yang mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat Islam. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan sebagai pererat sirat ukhuwah Islamiyah? Karena pelaksanaan ibadah haji ini bukan hanya dilaksanakan oleh satu negara, tapi banyak negara yang mengirimkan umat Islamnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ adalah bentuk ukhuwah Islamiyah terbesar yang ada di dunia Islam. Yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah memupuk sifat sabar dalam diri, karena pelaksanaan ibadah haji kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji nantinya kita disuruh untuk sabar dalam segi apapun. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, meningkatkan kedisiplinan. Baiklah, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua, dan Bapak berharap kepada anak-anak semua untuk bisa menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan, dan juga Bapak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hadir pada pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah kebaitullah. Demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.